Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 7 September tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh dan Anies Baswedan kecewa menunjuk Muhaimin Iskandar jadi cawapres. Setelah Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mendukung garis keras dan mendukung politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan ditetapkannya Anas Baswedan sebagai capres, sebagai calon presiden, maka tinggal mencari cawapresnya untuk mendampingi Anies Baswedan. Suryo Paloh dengan Anies Baswedan mendatangi Muhaimin Iskandar dan menunjuk Muhaimin Iskandar cawapres mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan tujuan untuk dapat menarik suara Nahliyin NU nanti dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Lalu Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dan calon wakil presiden dan peresmiannya calon presiden dan calon wakil presiden di salah satu hotel di Surabaya. Setelah perjalanan pendeklarasiannya dan beberapa hari kemudian, belum sampai 1 bulan berjalan pendeklarasian tersebut, Suryo Paloh dan Anies Baswedan sudah kecewa menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan selaku calon presiden dengan beberapa alasan kekecewaan antara lain. Ternyata elektabilitas Muhaimin Iskandar rendah, hanya 0,4%, yang tidak sampai 1%, yang tidak mampu mengangkat elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan sudah mendapat dukungan Kiai NU, ternyata dibantah pengurus besar Nahdlatul Ulama, sudah merestuinya karena PBNU netral kepada semua calon presiden dan wakil presiden. Dan kalau katanya ada kiai yang merestuinya sebagai pendapat sendiri atau pribadinya. Yeni Wahid selaku anak kandung Gus Dur mantan presiden mengimbau warga Nahliyin NU jangan memilih pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar karena Yeni Wahid menuding Muhaimin Iskandar mengkudeta Partai Kebangkitan Bangsa dari almarhum Gus Dur saat itu. Ditambah lagi penyesalan dipanggilnya Muhaimin Iskandar oleh KPK terkait perbuatan korupsi miliaran atas markup atau penggelembungan harga terkait Alat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Perbuatan tersebut terjadi ketika menjabat Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Transmigrasi 12 tahun yang lalu semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adanya rasa ketakutan Suryo Paloh dan Anies Baswedan ikut diperiksa KPK nanti terkait Anies Baswedan dibongkar lagi kasus pelaksanaan balap mobil Formula E yang merugikan uang Pemda DKI sebesar 1 triliun merupakan perbuatan korupsi. Hal tersebut dilakukan pada saat Anies Baswedan selaku Gubernur DKI ditambah perbuatan lain. Suryo Paloh yang menerima aliran uang korupsi sebesar 8 triliun tiap bulannya 500 juta dan sudah dilakukan beberapa kali dari terdakwa Johnny Gerard Plate selaku penanggung jawab proyek BTS 4G Kementerian Kominfo. Semua itu atas pengakuan Johnny Gerard Plate ketika diperiksa Kejaksaan Agung. Harapan saya, semua yang terlibat melakukan perbuatan korupsi agar ditetapkan sebagai tersangka atas diri Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Suryo Paloh, dilandasi asas hukum pidana yaitu
equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, artinya siapapun yang terlibat perbuatan korupsi baik sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan calon presiden serta calon wakil presiden harus dihukum tanpa kecuali. Setelah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mendukung garis keras dan mendukung politik identitas dan ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan demikian tinggal mencari cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Surya Paloh dengan Anies Baswedan mendatangi Muhaimin Iskandar dan menunjuk Muhaimin Iskandar cawapres mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan tujuan untuk dapat menarik suara Nahdliyin NU nanti dalam Pilpres tahun 2024. Lalu Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dan peresmiannya calon presiden dan calon wakil presiden di salah satu hotel di Surabaya. Setelah berjalan pendeklarasiannya dan beberapa hari kemudian, belum sampai 1 bulan berjalan pendeklarasian tersebut, Surya Paloh dan Anies Baswedan sudah kecewa menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan selaku calon presiden dengan beberapa alasan kekecewaan, antara lain: 1. Ternyata elektabilitas Muhaimin Iskandar rendah, hanya 0,4%, yang tidak sampai 1%, yang tidak mampu mengangkat elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 2. Pernyataan sudah mendapat dukungan Kiai NU ternyata dibantah pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah merestuinya karena PBNU netral kepada semua calon presiden dan wakil presiden. Dan kalau katanya ada kiai yang merestuinya sebagai pendapat sendiri. 3. Yeni Wahid selaku anak kandung Gus Dur, mantan presiden, menghimbau warga Nahdliyin NU jangan memilih pasang Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar karena Yeni Wahid menuding Muhaimin Iskandar mengkudeta Partai Kebangkitan Bangsa dari almarhum Gus Dur saat itu. Ditambah lagi penyesalan dipanggilnya Muhaimin Iskandar oleh KPK terkait perbuatan korupsi miliaran rupiah atas markup atau penggelembungan harga terkait Alat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Perbuatan tersebut terjadi ketika menjabat Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Transmigrasi 12 tahun lalu semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 5. Adanya rasa ketakutan Surya Paloh dan Anies Baswedan terikut diperiksa KPK nanti terkait Anies Baswedan dibongkar lagi kasus pelaksanaan balap mobil Formula E yang merugikan uang Pemda DKI sebesar 1 triliun merupakan perbuatan korupsi. Hal tersebut dilakukan pada saat Anies Baswedan selaku Gubernur DKI ditambah perbuatan lain. B. Surya Paloh yang menerima aliran uang korupsi sebesar 8 triliun tiap bulannya 500 juta dan sudah dilakukan beberapa kali dari terdakwa Johnny Gerard Plate selaku penanggung jawab proyek BTS 4G Kementerian Kominfo. Semua itu atas pengakuan Johnny Gerard Plate ketika diperiksa Kejaksaan Agung. Harapan saya, semua yang terlibat melakukan perbuatan korupsi agar ditetapkan sebagai tersangka atas diri Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Surya Paloh dilandasi asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, artinya siapapun yang terlibat perbuatan korupsi baik sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan calon presiden serta calon wakil presiden harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.